Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas A2 Akuntansi semester 6 dengan NIM 2101020090. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Ariski dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi Keperilakuan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah dimensi akuntansi perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi secara efisien dan efektif untuk mencapai keselarasan tujuan-tujuan. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara keperilakuan manusia terhadap akuntansi dan informasi yang dihasilkannya, serta pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku manusia. Selanjutnya ada akuntansi keperilakuan dan tinjauan umum. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Melalui laporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor secara kreditor. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini. Ada untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap rencana strategis, untuk memahami pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. 1. Ada akuntansi konvensional. Siegel dan Marconi tahun 1989 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Komite Terminologi atau AICPA, The Committee on Terminology of the American Institute of Credible Public Accountants, mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan penggolongan, pengiktisaran, transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang serta interpretasi dari hasil proses tersebut. Yang kedua, ada akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para individu, pemerintah, dan badan usaha lainnya seringkali ditentukan oleh penggunanya berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, akuntansi adalah sistem. Manajemen, pengguna, dan personel sistem diperlukan dalam pengembangan sistem. Umumnya, kelompok perancang atau tim proyek pengembangan sistem meliputi para pemakai, analisis, dan wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai sistem, mengembangkan spesifikasi teknis, dan mengimplementasikan sistem baru. Yang keempat, akuntansi adalah informasi. Informasi yang diperlukan untuk manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi secara cepat, relevan, dan lengkap lebih dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat dirasakan oleh masing-masing unit bisnis untuk mendapatkan posisi keunggulan kompetitif. Dan di sini ada dua pendekatan ya. Yang pertama, ada pendekatan dari normati ke deskriptif. Pada awal perkembangannya desain, riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Sejak tahun 1950-an, tepatnya sejak C, Argyris menerbitkan risetnya pada tahun 1952. Desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya saham untuk menghubungkan desain sistem pengendalian
sistem manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Yang kedua, ada pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Teori ini menanggapi pendekatan universal yang menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan apapun. Serta ringkas, variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen yaitu: yang pertama ada ketidakpastian atau uncertainty, yang kedua ada teknologi dan saling ketergantungan atau technology and interdependence, dan yang ketiga ada industri, perusahaan, dan unit variabel. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.